Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Mandrois Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung. Dan di video kali ini yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan ya tentang penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Jadi masih banyak nih teman-teman ya yang belum paham ya tentang penyakit asam lambung ini. Dan mohon maaf sebelumnya, saya ini bukan praktisi apalagi dokter ya. Saya ini hanya seseorang yang pernah gitu mengalami penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikomatis ini. Jadi saya berbicara itu hanya dengan pengalaman saya, hanya dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya tentang penyakit asam lambung ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Mandrois Yusuf ini, tolong bantu subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis ya, dan subscribe itu sebagai tanda dukungan terhadap channel ini biar bisa lebih berkembang, dan pastinya itu bisa bikin lebih semangat juga saya untuk membuat video terbaru ya tentang seputar kesehatan lambung ya. Oke, jadi gini, asam lambung itu yang biasa disebut GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya teman-teman sama tubuh kita itu sangat dibutuhkan, karena asam lambung itu mempunyai peran penting ya dalam tubuh. Peran yang pertama itu, jadi asam lambung itu fungsinya yang untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam lambung kita ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung itu akan dihancurkan oleh asam lambung itu ya, asam lambung. Dan yang kedua, asam lambung itu fungsinya untuk membunuh bakteri yang masuk ke lambung bersama makanan tersebut, karena kita kan nggak tahu makanan yang kita makan itu higienis apa enggak ya. Jadi kebanyakannya kita itu sering makan yang pinggir jalan, atau ya walaupun dimasak sendiri juga kan kita belum tahu ya, makanan itu pasti aja mengandung bakteri. Jadi fungsinya asam lambung itu sangat bermanfaat kan untuk tubuh kita, selain untuk mencerna ya, untuk membunuh juga bakteri ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sangat penting. Cuma kalau misalkan si asam lambung itu yang berlebihan ya, terlalu banyak di dalam lambung kita, hingga terus-terusan menghantam ya katup lambung ini hingga luka, itu akan jadi nggak baik lagi ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak itu jadi nggak baik lagi ke tubuh kita, akan menimbulkan sensasi-sensasi yang bikin tubuh kita nggak nyaman, dari perut pegah ya, sesak napas, terus kepala seleyengan, itu akibat sensasi-sensasi dari asam lambung yang naik. Jadi kalau misalkan jadi kan lambung itu punya katup lambung yang biasa disebut dengan esofagus. Jadi kalau misalkan bisa disebut pintu lambung. Jadi kalau misalkan kita makan terus si makanan itu masuk ke lambung, si pintu itu akan terbuka ya. Jadi kalau misalkan makanan udah nyemplung ke lambung, udah masuk ke lambung, otomatis si otot esofagus ini akan menutup lagi dengan cepat ya. Tapi kalau misalkan itu kondisi lambungnya sedang normal, sedang sehat. Kalau misalkan si lambungnya itu sedang bermasalah, sedang nggak beres ya, jadi ketika makanan itu masuk ke lambung, si katupnya itu nggak langsung menutup, dia itu terbuka renggang ya, hingga naiklah asam lambung ya. Karena sifatnya asam lambung itu korosi, melukai, jadi setiap organ tubuh yang terlewati oleh asam lambung itu dia akan terlukai, dia akan iritasi. Makanya terkadang suka terasa panas ya di bagian sini ya, terus terasa mengganjal karena itu kerongkongan itu teriritasi sama asam lambung itu hingga naik ke otak, timbul otak pun merespon ya. Ketika asam lambung kita naik, otak itu otomatis merespon, timbul rasa panik, cemas ya, dan segala macamnya, takut mati, takut inilah, takut itulah, pokoknya banyak banget sensasi-sensasi itu muncul ketika asam lambung kita naik ya. Terus jadi kalau misalkan katup kita itu sedang kalau misalkan asam lambung kita terus-terusan naik, itu akan melukai terus-terusan melukai si katup lambung ini. Jadi kalau misalkan untuk penderita asam lambung itu, kalau misalkan lagi parah-parahnya ya, tidurnya itu nggak boleh berbaring datar ya, nggak boleh berbaring datar, dia itu harus posisinya kayak gini.
dia itu harus posisinya nyender. Kalau bisa bantalnya lebih tinggi ya, bantalnya lebih tinggi, di double aja bantalnya biar posisi tidurnya itu kayak gini. Soalnya kalau misalkan posisi tidurnya kayak gini, si katup lambung sama si lambungnya itu datar, jadi si cairannya itu akan terus-terusan menyentuh ke katup lambung itu hingga sulit untuk keringnya ya. Jadi terus-terusan kena cairan lambung, jadi terus-terusan luka aja, sulit untuk sembuh. Jadi kalau untuk penyerta lambung tidurnya harus miring dulu ya untuk sementara. Tapi kalau misalkan udah tidur mah bebas, mau jungkir balik juga ya. Yang penting untuk awal tidurnya harus seperti ini ya, harus bersandar lah ya untuk tidurnya. Terus lambung juga timbul banyak yang sering ditanyakan, kok saya suka pegel ini itu. Jadi ketika asam lambung kita naik, si otak itu kan merespon. Nah, dari rasa panik kita itu ya, rasa panik yang berlebihan hingga terus-terusan itu akan merangsang ke otot-otot saraf kita ya, akan merangsang ke otot-otot saraf kita hingga saraf-saraf otot kita itu akan menjadi tegang setiap hari kan ya. Kita terus-terusan berpikir, panik, cemas berlebihan ya, itu akan menegangkan otot-otot kita hingga timbul rasa pegal ya, sakit. Terus suka tembus ya ke bagian belakang. Kalau sakit di depan itu suka tembus ke bagian belakang, karena itu ya efeknya dari rasa tegangnya otot-otot kita itu ya, ketarik. Terus dan cara-cara mengatasinya ya, untuk pengalaman saya cara mengatasi asam lambung ini, jadi obat-obatan apapun sebenarnya nggak ada gunanya ya. Jadi nggak bisa nyembuhin lambung sebenarnya obat-obatan itu. Kalau misalkan kita nggak tahu nih cara mengatasi lambung ini, obat-obatan itu percuma. Apapun yang kita makan, obat-obatan itu nggak bakal pernah manjur, nggak bakal pernah bisa menyembuhin penyakit. Karena lambung itu yang tadi saya sebutkan, lambung itu berkaitan dengan otak. Ketika asam lambung kita naik, itu otomatis otak kita akan merespon, timbul rasa panik, cemas ya, takut mati lah, takut inilah, takut itulah. Dan sebaliknya, ketika pemikiran kita panik, cemas, itu akan merangsang juga ke lambung kita untuk memproduksi asam yang lebih banyak lagi ya. Jadi terus-terusan aja muter terus ya. Disebutnya lingkaran setan. Makanya setiap asam lambung kita naik, otak kita panik. Setiap otak kita panik, cemas, itu akan merangsang juga ke lambung untuk menaikkan asam lambungnya. Jadi terus-terusan aja gitu ya. Jadi percuma obat yang diminum itu nggak bakal ada hasilnya kalau kita nggak bisa mengatasi pemikiran kita. Jadi yang harus kita jaga itu pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Itulah obat yang paling benar untuk asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena cara saya juga dulu, saya sering berobat ya, berobat itu udah dibilang bosan lah, kesana kesini udah nggak ada perubahan. Herbal apapun udah saya makan, udah saya minum, itu nggak ada perubahan. Tapi ketika saya tahu gitu ya cara mengatasi asam lambung ini dengan 3P ini ya, dengan 3 pola ini, pola makan yang benar, minimal 2 jam atau 3 jam sekali, jangan biarkan lambung kita kosong. Karena kalau misalkan lambung kita kosong, dia itu akan melukai dirinya sendiri karena nggak ada yang dicerna sama dia, jadi dia mengiritasi dirinya sendiri. Terus yang kedua pola pikir itu kita harus benar-benar jaga ya. Jadi nggak usah mikirin yang macam-macam lah. Soalnya gini ya teman-teman, selama kita setiap hari kita memikirkan sesuatu, rasa panik, cemas, apa yang ada di otak kita, takut mati, takut pingsan, takut ini itulah, takut keramaian, apa pernah terjadi gitu ya, apa pernah terjadi kepada teman-teman selama ini teman-teman memikirkan itu ya. Alhamdulillah ya, kalau saya sih belum pernah terjadi ya, karena memang nggak bakal pernah terjadi. Itu cuma pemikiran kita aja yang berlebihan ya, pemikiran kita aja yang berlebihan. Orang penyakit lambungnya sebenarnya biasa ya, biasa aja sebenarnya, nggak berbahaya. Cuma karena otak kita yang berlebihan, karena ansiety, psikomatis ini yang berlebihan, jadi penyakit sekecil apapun ya, penyakit lambung yang biasa ini jadi terasa besar, terasa berat, kayaknya penyakit yang berbahaya banget ya, yang bisa membuat kita mati. Padahal penyakit lambung itu nggak membuat kita mati. Walaupun kita mati ya,
sama penyakit lambung, pasti itu ada komplikasi penyakit lainnya ya, atau mungkin juga udah takdir dari Allah ya Subhanahu wa taala. Karena yang punya kehidupan kita itu cuma Allah ya. Jadi mau ngambil nyawa kita kapanpun juga Allah itu bisa. Jadi udah nggak usah ditakut-takutin lagi ya. Santai aja, nggak usah dipusingin, santai, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin. Oke, jadi terus yang pola yang ketiga itu kan pola pikir, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, jadi ya dari pola tidur ya. Pola hidup sehat itu pola tidur. Tidur kita itu harus benar-benar dikontrol, jangan sampai kurang dari 8 jam. Kita itu harus tidur jangan kurang dari 8 jam. Soalnya kalau misalkan kita tidur kurang dari 8 jam itu akan terasa banget yang namanya seleyangan ya, itu akan terasa banget segah perut, pokoknya bikin tubuh kita gak nyaman lah kalau misalkan kita tidurnya kurang. Jadi tidur itu jangan kurang dari 8 jam ya. Terus setiap pagi apa malam apa siang hari kita itu harus berolahraga sesempatnya aja, yang penting setiap hari minimal sampai keluar keringat, minimal sampai keluar keringat. Kalau bisa pakai jaket yang tebal ya, kalau misalkan olahraga pakai jaket yang tebal, karena yang kita butuhkan itu keringatnya, bukan capeknya ya. Yang kita butuhkan itu keringatnya. Jadi minimal ya sampai keluar keringat aja gitu, nggak usah terlalu capek juga, soalnya kalau misalkan terlalu capek nantinya bisa drop lagi. Oke, terus setiap pagi itu kita harus berjemur ya, minimal sampai keluar keringat lah 15 menit atau 20 menit ya kita berjemur ya. Kalau misalkan dari jam 8, kalau kan matahari pagi itu bagus ya untuk memperlancar peredaran darah kita. Kalau misalkan jam 8 belum ada matahari, jam 9 juga nggak apa-apa, yang penting setiap hari harus kena sinar matahari ya, harus berjemur. Tapi jangan siang hari ya, jangan tengah hari bolong ya, jam 12 jangan, puyang nanti ya. Oke. Jadi cara-cara saya sembuh dari asam lambung itu saya menerapkan 3 pola ini ya, menerapkan 3 pola pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, hingga saya bisa sembuh ya. Dan harapan saya teman-teman juga bisa sembuh normal lagi seperti sedia kala ya. Makanya sekarang saya ini membuat video-video seputar kesehatan lambung ini. Saya karena saya tahu gitu ya rasanya penyakit asam lambung itu kayak gimana ya, saya tahu gitu, makanya saya membuat video-video ini. Semoga bermanfaat ya video-video saya, dan tolong dibantu subscribe juga ya, biar bisa lebih berkembang lagi, dan pastinya nanti saya lebih semangat lagi ya untuk membuat video-video seputar kesehatan lambung dengan pengalaman saya, insya Allah. Oke, terima kasih ya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan komen ya di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.